Selamat bergabung dalam training online. Sukses karirku. Kami akan bersama kamu dalam persiapan mencari kerja, agar semua potensimu keluar sepanjang hari. Mari kita mulai. Bagian 7. Bentuk diri dengan perilaku profesional. Kita seringkali mendengar kalimat profesional. Nah, penasaran apa arti profesional itu? Profesional bermakna seseorang yang terlibat atau memenuhi syarat dalam suatu profesi. Berikut ini kita akan membahas mengenai perilaku profesional. Perilaku profesional adalah bentuk etiket di tempat kerja yang terutama terkait dengan perilaku hormat dan kesopanan. Banyak organisasi akan memiliki kode etik profesional formal dan informal. Percaya atau tidak, profesionalisme dan perilaku etis dapat berpengaruh bagi karir dan meningkatkan peluang kamu untuk sukses. Bagi umat Islam, pastinya Nabi Muhammad telah memberikan suri tauladan dari dini, dengan adanya sifat sidik artinya jujur, amanah artinya terpercaya, patonah artinya cerdas. Jadi, 3 aspek dasar itu menjadikan kita sebagai seorang pribadi yang profesional. Menyadari bagaimana kita memperlakukan rekan kerja, atasan dan klien, atau konsumen, serta memastikan sikap positif di tempat kerja, dapat membantu kita meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Mengingat sebuah reputasi atau nama baik profesional akan melekat pada seseorang sepanjang karir, entah positif atau negatif. Berikut ini beberapa contoh perilaku atau perbuatan yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin dikatakan profesional. Ingat, klaim profesional baru akan terbukti dari penilaian orang lain yang sudah bekerja sama atau berhubungan dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Bukan klaim salah satu pihak, dan harus ada hasil nyata dan orang lain yang mengakui secara terbuka. 1. Kejujuran, selalu bersikap terbuka. Jangan pernah membagikan informasi rahasia, hak istimewa, atau perilaku kepada klien secara tidak perlu, dan jangan memberi toleransi atau membenarkan perilaku tidak jujur oleh diri sendiri dan orang lain. Laporkan segera jika ada setiap konflik kepentingan pribadi dan perusahaan atau orang lain. 2. Komitmen, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas secara maksimal. 3. Rasa hormat, menjaga sikap hormat kepada orang lain setiap saat, bahkan selama masa-masa penuh tekanan. Jangan menyerang rekan kerja atau tidak menghormati siapapun, senior, bawahan atau lainnya. Selalu gunakan bahasa yang sopan, lisan dan tulisan, dan jangan menyinggung bahkan mengumpat. Minta maaf atas kesalahan atau kesalahpahaman, dan jaga kerahasiaan pendapat pribadi tentang orang lain. 4. Disiplin dalam pertemuan, datang tepat waktu, dan bersiap-siap dengan meninjau agenda atau catatan rapat terlebih dahulu. Berikan kontribusi untuk diskusi jika perlu, dan jangan mengambil alih ketika orang lain mencoba berbicara. Hormati penyelenggara atau ketua rapat, ikuti format yang sesuai dan ajukan pertanyaan dengan penuh pertimbangan dan tidak menjatuhkan orang lain. 5. Berkomunikasi, berbicara dengan jelas dan dalam bahasa yang mudah dipahami orang lain, bertindak sopan, dan menggunakan tata krama yang baik saat berinteraksi dengan orang lain. Ikuti panduan perusahaan terkait konten, baca informasi yang diberikan sebelum mengajukan pertanyaan, dengarkan orang lain saat mereka berbicara atau menjelaskan, dan jangan terlibat dalam gosip kantor. Berhati-hatilah dengan bahasa dan nada dalam komunikasi tertulis, dan jangan menyalin teks orang lain jika tidak perlu saat mengirim email, tetapi jangan juga dengan sengaja mengecualikan orang lain. 6. Manajemen waktu, jangan terlambat bekerja. Sebaliknya, datanglah beberapa menit lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diterima, sarapan, minum kopi, dan menyapa rekan kerja. Ikuti jadwal makan siang dan istirahat, serta berangkat dan pulang tepat waktu.
Di awal setiap hari, tinjau jadwal sehingga kita tahu jam berapa kamu harus berada di mana, dan beban kerja apa yang dimiliki pada hari itu. 7. Integritas, dengan bertindak secara etis dan melakukan hal yang benar. Setiap saat, selalu melaporkan orang yang mencurigakan di kantor, tindakan yang salah, atau pelanggaran kebijakan perusahaan lainnya. Tetap tidak memihak atau menjaga bias pribadi dan intoleransi di tempat kerja. 8. Menjaga keselamatan, pahami kebijakan keselamatan perusahaan, dan segera laporkan pemeliharaan atau bahaya lainnya, khususnya protokol COVID dan safety lainnya. Terus bangun pribadi yang profesional. Tidak ada orang sempurna, tapi kita harus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. 9. Tujuan perusahaan, memiliki pemahaman tentang misi, sasaran, dan tujuan perusahaan kamu, serta peran yang dimainkan dalam mencapainya. 10. Berpakaian, menggunakan pakaian yang bersih dan pantas. Ikuti standar atau pedoman seragam berpakaian, dan jika tidak ada, hindari pakaian yang terbuka, provokatif, atau mengandung bahasa atau gambar yang menyinggung. Baik face-to-face, terlebih jika meeting virtual. 11. Akuntabilitas, bertanggung jawab atas pekerjaan dan tindakan diri sendiri. Lakukan apa yang perlu dilakukan, dan jangan tinggalkan untuk orang lain. Jujurlah jika ada kesalahan, atau tidak menyelesaikan sesuatu tepat waktu. Kemudian buatlah resolusi yang efektif untuk bergerak maju. Cari bantuan lebih awal jika kamu rasa membutuhkannya. 12. Kerja tim, kita sering harus bekerja dengan orang yang mungkin belum tentu kita sukai. Sisihkan perbedaan dan rasa tidak suka untuk bekerja dengan baik dengan orang lain, karena kerja tim terkadang bahkan melebihi jika bekerja sendiri. 13. Komitmen, berdedikasi dan bertindak positif terhadap peran, tanggung jawab kita dan organisasi dapat membawa perusahaan maju. Plus, ingat, dedikasi dari karyawan sering menular kepada orang lain, sehingga terinspirasi untuk melakukan upaya secara ekstra. 14. Proaktif, memberikan solusi dan pemecahan masalah secara kreatif untuk menyelesaikan masalah perusahaan dengan hasil yang nyata. Contohnya, bisa juga menawarkan bantuan dalam melaksanakan tugas lainnya. 15. Disiplin, tepat waktu dan tepat sasaran tugas atau pekerjaan yang diterima. Hal ini akan membangun kepercayaan. 16. Mengikuti hukum, peraturan pemerintah, dan norma dengan tidak melanggar peran dan norma yang berlaku di masyarakat. 17. Menyelesaikan tugas dengan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan atau solusi yang dibutuhkan organisasi sesegera mungkin sesuai skala prioritas. 18. Gunakan fasilitas perusahaan untuk bekerja bukan untuk kepentingan pribadi. Jaga dan rawat fasilitas kerja yang diberikan perusahaan untuk bekerja, seperti ruangan, kursi, smartphone, tablet, laptop, kendaraan bermotor, dan lainnya. 19. Gunakan barang atau benda yang asli, paten. Menggunakan barang asli karena kita menghargai brand atau merek itu, memiliki hak ciptanya masing-masing. Nah, dengan pakai yang asli, berarti kamu paham dan menerapkan konsep profesionalisme pada diri sendiri. 20. Terus belajar, seiring waktu, sebagai seorang profesional harus selalu siap menghadapi perubahan. Untuk menghadapi perubahan ini, hanya dapat kita hadapi dengan beradaptasi. Adaptasi ini dapat dilakukan dengan cara kita selalu belajar. Terima kasih telah menonton sesi video ini hingga habis. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Keluarkan potensi Anda sepanjang hari, tetap semangat.